Cerita berlanjut, setelah Hu Haikuan memimpin para murid untuk menyerang, mereka dengan cepat membunuh semua anggota kultus api yang mengamuk. Sekte yang terkuat di kerajaan Xian. Kultus api yang mengamuk, dalam satu malam benar-benar hilang dari dunia ini, dan Sekte Xiao Yao, yang telah tertidur selama ratusan tahun sepertinya akan bangun dan mendominasi kembali. Scene berpindah keesokan paginya, di tanah primordial terlihat Gu Xuanchen yang berdiri di bawah pohon purba dan berkata, "Kurasa kekuatan spiritual Sekte Xiao Yao menurun, tetapi pohon purba ini telah tumbuh jauh lebih baik dari yang kubayangkan." Dalam hatinya ia berkata, Sekte Xiao Yao telah diperbaiki, selama buah primordial dibawa kembali. Itu benar-benar dapat memperbaiki benda langit Yuhan yang kacau balau. Namun tiba-tiba terdengar seseorang yang menyapanya, murid Xiao Meng, memberi penghormatan kepada master. Gu Xuanchen seketika terkejut lalu ia menyerang ke arah pohon purba. Dan muncul roh pohon, ia lalu bergegas memeluk Gu Xuanchen dan berkata, "Master, kenapa Anda memukul Xiao Meng begitu Anda muncul?" Gu Xuanchen pun kebingungan, murid Xiao Meng. Dalam hatinya ia berkata, "Kapan aku menerima murid seperti ini?" Sambil menangis Xiao Meng berkata, "Master lupa Xiao Meng? Ketika Master mengajari kakak senior Xiao Yao rahasia jalan surga, Xiao Meng mendengarkan di samping Master, roh pohon berkembang setelah ratusan tahun." Mendengar itu Gu Xuanchen baru sadar, "Apa kamu pohon primordial Hong Meng?" Sambil ingin mencium Gu Xuanchen, Xiao Meng berkata, "Master, akhirnya kamu mengingatku." Melihat itu Gu Xuanchen menarik rambutnya dan berkata dalam hatinya, roh pohon lahir sebelum buah Tao, hampir tidak memiliki kekuatan. Lalu ia memanggil Han Gong, dan Han Gong dengan cepat datang di belakangnya, ia meminta untuk memanggil semua murid di tahap surga untuk segera datang ke tanah primordial. Selang satu batang dupa kemudian, terlihat para murid yang sudah berkumpul di tanah primordial. Dan Hu Haikuan berkata, "Master, jumlah orang telah dihitung, ada 101 murid di sekte yang berada di tahap surga." Setelah itu Gu Xuanchen dengan cepat memindahkan kuil Lingyin dan sungai Qianlin. Melihat Gu Xuanchen memindahkan kuil Lingyin dan sungai Qianling, membuat Hu Haikuan terkejut dan dalam hatinya ia berkata, "Master benar-benar dapat memindahkan kuil Lingyin dan sungai Qianling dengan begitu mudah." Dan terlihat, energi spiritual kuil Lingyin dan pohon primordial yang saling memelihara dan saling bersirkulasi. Sambil menjentikkan jarinya Gu Xuanchen berkata, "Mari kita mulai pelatihannya," dan muncul guntur kesengsaraan dari langit. Melihat itu para murid berteriak, "Kami sepertinya telah merasakan guntur kesengsaraan surga." Apa ini guntur kesengsaraan, untuk naik ke tahap kaisar manusia? Ini sangat menakutkan. Melihat kesengsaraan guntur yang begitu banyak Hu Haikuan berkata dalam hatinya, "Ini hampir 100 guntur kesengsaraan, apa yang akan dilakukan Master?" Dan Gu Xuanchen, menggunakan teknik ilusi berubah menjadi kehampaan, 7 bintang. Dan muncul pilar-pilar emas yang menjulang ke langit, dan ada seseorang yang berkata, "Sepertinya Master ingin mengurung semua hukum surga dan memasukkannya ke dalam pohon primordial." Dan terlihat guntur-guntur itu yang dikurung di dalam sebuah aura berwarna keemasan. Lalu ia mengarahkan guntur itu ke atas pohon primordial, setelah itu ia membuka aura keemasan itu, dan guntur itu langsung melesat masuk ke dalam pohon primordial. Petir-petir itu mengalir masuk ke dalam pohon primordial. Dan roh pohon di dalamnya mulai berevolusi, menjadi bentuk manusia, sambil membawa dua buah primordial, ia berkata, "Murid Xiao Meng berterima kasih kepada Master atas kebaikannya yang luar biasa." Namun setelah itu ia menangis, itu semua karena kesengsaraan guntur yang terkutuk yang membuat alisku rontok. Lalu ia memberikan buah yang ia bawa, "Master, kumohon nikmatilah buah ini." Gu Xuanchen mengambil satu buah dan menerbangkannya di langit, dari dalam buah itu muncul kilatan guntur yang diserap olehnya.
yang membuat ia menerobos tingkat seketika. Para tetua dan murid sekte Xiao Yao seketika terkejut karena hembusan angin yang ditimbulkan akibat terobosan Gu Xuanchen. Ia berkata dalam hatinya. Buah primordial yang ditempa oleh Guntur memang memiliki kekuatan yang lebih kuat. Kekuatan kesengsaraan Guntur yang terkandung di dalamnya dapat langsung kugunakan untuk menerobos. Melihat itu Xiao Meng dan yang lainnya mengucapkan selamat Master atas terobosannya. Setelah itu Gu Xuanchen kembali ke kediaman keluarga Gu, untuk memberikan buah primordial pada adiknya, dan terlihat adiknya Gu Yuhan yang menyerap buah primordial tersebut dan tak lama kemudian dia selesai menyerapnya, dan bergegas memeluk kakaknya sambil berkata, "Kakak, akhirnya aku bisa berlatih kultivasi." Xiao Meng juga memeluknya dari belakang sambil berkata, "Itu bagus, Bibik." Gu Xuanchen yang dipeluk dua orang itu dalam hatinya ia berkata, "Tidak, aku tidak bisa bernafas." Tao Hai yang melihat Xiao Meng itu ia berkata dalam hatinya. Dikatakan bahwa pohon primordial hanya dapat tercerahkan selama 100 tahun, dan harus tercerahkan sebelum dapat menarik bencana guntur dan berubah bentuk. Dan ia berkata, saat ini, Tuan Muda Gu sebenarnya mampu mengubah pohon primordial menjadi manusia, dan bahkan menghasilkan buah primordial yang dapat bertahan dari malapetaka. Mendengar itu Xiao Meng meminta pujian, "Tuan, tolong puji Xiao Meng cepat." Sambil mengucapkan selamat kepada adik Gu Xuanchen Tao Hai berkata dalam hatinya, tapi yang paling mencengangkan adalah Tuan Muda Gu benar-benar menaklukkan sekte Xiao Yao. Setelah itu ia memegang jantungnya dan berkata, "Untunglah aku tidak menyinggung Tuan Muda Gu sebelumnya." Setelah mengucapkan selamat kepada adik Gu Xuanchen, Hu Haikuan menunduk, dan mengucapkan salam pada paman kedua Gu Xuanchen. Melihat itu Gu Kaiyuan mengangkatnya sambil berkata, "Master Sekte Hu, jangan seperti ini." Gu Xuanchen melihat ke arah mereka dan berkata, "Di masa depan, semua orang akan berbicara tentang senioritas mereka sendiri, selama kalian saling membantu tidak masalah." Dan Yuhan di sampingnya berkata, "Kakak, andai saja ayah bisa melihat kebangkitan keluarga Gu, betapa indahnya itu." Mendengar itu Gu Xuanchen melirik ke arah Yuhan, lalu ia berjalan keluar sambil memanggil pamannya, "Paman kedua ikutlah denganku." Sambil berjalan berdua Gu Xuanchen bertanya, "Paman kedua, bolehkah saya bertanya, ketika ayahku pergi 2 tahun lalu, bisakah kamu memberitahuku kemana dia pergi?" Dalam hatinya ia berkata, "Gu Qianhua, ayah dari pemilik tubuh ini, dulu saat ia masih kecil dia diajari ayahnya berlatih pedang." Dalam ingatannya meskipun pemilik tubuh ini memiliki bakat yang biasa saja, ayahnya selalu merawatnya dan mengajarinya tanpa lelah. Dia juga orang pertama yang keberatan saat aku dipaksa menikah dengan putri keluarga Luo. Pada akhirnya dia tidak bisa melawan keluarganya, lalu dia pergi dari rumah dengan marah. Dan paman kedua Gu Xuanchen memberitahukan kebenaran perginya ayahnya. "Chen Er, aku seharusnya tidak merahasiakan masalah ini darimu lagi. Nyatanya, saat kamu memasuki keluarga Luo, ayahmu tidak pergi dengan marah. Tapi dia pergi untuk menyelamatkanmu." Mendengar itu Gu Xuanchen terkejut, "Menolongku?" Dan ia lanjut menjelaskan, "Masalah ini harus dimulai dari ibumu." Gu Xuanchen bertanya, "Ibuku, bukankah dia tiada saat dia melahirkan Yuhan?" Ia menjawab, "Itu yang dikatakan orang lain, yang sebenarnya adalah ibumu berasal dari keluarga besar di prefektur Wangyu. Setelah melahirkan Yuhan dia dibawa kembali oleh keluarganya." Mendengar itu sontak membuat Gu Xuanchen terkejut lalu ia berkata, "Aku ingat prefektur Wangyu adalah tempat dengan aura terkuat di hutan belantara selatan, dan keluarga Long tampaknya adalah salah satu keluarga besar di sana." Pamannya menjawab, "Itu benar, saat kamu dipaksa menikah. Ayahmu mencari ibumu, dia ingin meminta keluarga ibumu untuk menyelamatkanmu, tapi siapa sangka, setelah dia pergi dia tidak pernah kembali dan tidak ada kabar sama sekali. Chen Er, keterampilanmu telah meningkat pesat sekarang, mengapa kamu tidak pergi ke sana, untuk menjemput mereka?"
Gu Xuanchen pun pergi menuju prefektur Wangyu. Dalam perjalanan melewati hutan Wangyu ia berpikir, seperti yang diharapkan, semakin dekat prefektur Wangyu, semakin kuat auranya. Kali ini aku pergi ke negeri Wangyu, aku dapat menggunakan energi spiritual untuk berlatih. Kedua, itu juga dapat membantu Yuhan menemukan orang tuanya, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Tempat di sini memiliki aura yang sangat banyak, jadi belum terlambat untuk berlatih sebentar sebelum ke sana. Ia duduk di depan sebuah gua dan mulai berlatih kultivasi. Ia juga menutup mulut gua di belakangnya, namun di dalam gua terlihat gadis kecil dan kakeknya. Gadis itu berkata, "Kakek, mengapa seseorang membuat formasi di pintu masuk gua? Ini membuat kami jadi tidak bisa keluar." Kakeknya menjelaskan, "Ini adalah susunan hantu urutan keempat yang digunakan untuk membantu kultivasi, jangan menyinggung, karena sekarang tidak bisa keluar mengapa tidak menggunakan ilusi untuk mempertajam pikiranmu." Jadi begitu, dalam hatinya ia berkata, "Sungguh sial, aku tidak bisa melarikan diri untuk berlatih, bahkan ketika aku menemani kakek mencari bahan-bahan obat." Dan selang beberapa lama kemudian, terlihat Gu Xuanchen yang sudah selesai berlatih. "Lihat kakek, orang itu akhirnya sudah selesai berlatih, Tong Er, jangan kasar." Mendengar itu membuat Gu Xuanchen bergegas melihat ke arah gua dan mendapati 2 orang yang terjebak di dalam karena formasinya. Orang tua itu berkata, "Hehehe, orang tua ini minta maaf, karena mengganggu kultivasi Anda." Tidak masalah, ia berpikir, apa orang tua ini terjebak di situ karena formasi yang kubuat? Formasi Tuan itu sangat bagus tetapi dari sekte mana Anda berasal? Aku berasal dari sekte Xiao Yao. Setelah mengucapkan itu ia berniat untuk pergi. Namun ia dihentikan oleh orang tua itu. "Tunggu, Tuan muda Anda adalah jenius dari surga, apakah mungkin untuk berbincang-bincang di mansion?" Sambil melompat pergi ia berkata, "Terima kasih, tetapi saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi saya tidak bisa ikut." Sekte Xiao Yao, mengapa aku tidak ingat bahwa Nan Huang memiliki kekuatan seperti itu? Cucunya menjawab, "Bagaimana tidak, saat itu, kerajaan Xian yang dikunjungi bibi keempat adalah milik sekte tersebut, bukankah itu sekte Xiao Yao? Bagaimana mungkin kerajaan Xian begitu sunyi, sehingga bisa menumbuhkan kejeniusan formasi seperti itu? Jenius formasi macam apa, yang setara terhadap master formasi seperti kakek?" "Tong Er, kamu salah, aku bahkan tidak bisa menembus formasi ilusinya sama sekali." Mendengar kakeknya bahkan tidak bisa menembus formasi tadi sontak membuatnya terkejut. Sambil berjalan kembali kakeknya berkata, "Tapi baru saja saya melihat formasi ilusinya, saya mendapat firasat bahwa dia adalah seorang master."